Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Hari ini kita akan menyelami satu momen yang sangat dramatis ya dari Perang Badar. Kejadiannya itu sekitar 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Nah, sumber-sumber yang kita punya ini menyoroti pertemuan, krusial sekali, antara Bilal bin Rabah, mantan budak yang sudah merdeka, dengan Umayyah bin Khalaf, orang yang dulu, ya ampun, menyiksanya habis-habisan. Jadi, misi kita kali ini adalah mencoba membedah makna di balik peristiwa ini. Ada soal keadilan, pengampunan, terus balas dendam juga. Semuanya campur aduk di tengah perang. Oke, mari kita mulai. Iya, betul. Latar tempatnya itu di Padang Pasir Badar. Itu lokasinya sekitar 130 km barat daya Madinah. Lumayan jauh. Dan sumber-sumber Anda itu melukiskan kontras kekuatan yang mencolok sekali. Sekitar 313 Muslim melawan 1.000 tentara Quraisy dari Mekah. 1.000 lawan 300-an ya? Wah. Iya, jomplang. Nah, di tengah kekacauan pertempuran inilah, takdir seolah mempertemukan lagi Bilal dan Umayyah. Tapi perannya sudah kebalik total dibanding waktu di Mekah dulu. Kebayang nggak sih posisi Bilal saat itu? Dia lihat Umayyah, orang yang dulu menindihnya pakai batu panas di Mekah, sekarang ada di barisan musuh. Kilas balik siksaan itu pasti, membakar pikirannya ya. Catatan yang ada itu menggambarkan tangannya sampai genggam pedang erat banget. Pasti emosinya luar biasa itu. Iya kan? Nah, terus setelah pertempuran selesai, Quraisy kalah, Umayyah ini jadi tawanan. Bilal langsung mendekat. Dialognya, tegang sekali yang terekam. Umayyah sampai memohon, "Jangan bunuh aku yang membebaskanmu," gitu katanya. Nah, ini ironis sekali ya permohonan itu. Mengingat motivasi dia membebaskan Bilal dulu kan bukan murni kasihan, tapi lebih karena tekanan transaksi dengan Abu Bakar. Betul. Ada urusan emas di situ. Luka psikologisnya pasti dalam sekali buat Bilal. Tepat. Dan Bilal, menurut salah satu riwayat nih, dia balas dengan suara gemetar, "Kau bebaskan aku karena takut rugi emas Abu Bakar." Kan ingat batu panas itu. Ingat sumpahmu. Dia angkat pedang, seolah siap, menjalankan apa yang dianggap keadilan dari Tuhan, gitu. Situasinya genting banget. Dan, disinilah momen kuncinya. Tepat sebelum Bilal mungkin lepas kendali karena dorongan pribadi itu, Nabi Muhammad datang. Oh, Nabi datang di saat itu. Iya, intervensi ini, seperti digambarkan sumber Anda, itu krusial sekali. Beliau bilang ke Bilal, lembut tapi tegas, "Bilal, Allah sudah mengangkat derajatmu. Masa kau mau merendahkannya lagi dengan balas dendam?" Kurang lebih begitu pesannya. Itu pasti langsung kena ya. Kena banget. Terus gimana reaksi Bilal? Sumber menyebutkan pedangnya langsung jatuh ke pasir. Dia menangis. Meluapkan semua kepedihan yang bertahun-tahun dipendam. Itu momen katarsis yang luar biasa. Wow. Melihat bagaimana prinsip bisa mengalahkan dendam pribadi yang sudah membara begitu lama ya. Sangat. Dan Nabi nggak berhenti di situ. Beliau lalu menegaskan prinsip yang fundamental. Kalau kita bunuh tawanan di luar hukum perang yang sah, kita jadi sama saja seperti mereka. Biarkan hukum perang yang menentukan nasibnya. Jadi bukan cuma menenangkan Bilal ya, tapi menetapkan standar moral. Betul sekali. Standar moralitas yang lebih tinggi. Keadilan itu harus lewat proses. Bukan sekedar pelampiasan emosi. Bahkan terhadap musuh bebuyutan sekalipun. Oke, paham. Artinya yang mengeksekusi Umayyah akhirnya bukan Bilal, tapi keadilan tetap jalan. Benar, keadilan tetap jalan, tapi mekanismenya beda. Sumber klasik seperti Sirah Ibnu Hisyam, ini kan catatan biografi Nabi yang awal ya. Iya. Itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menugaskan sahabat lain, namanya Abdullah bin Mas'ud, untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Umayyah. Jadi ada penugasan resmi? Ada penugasan. Dan ini bukan tanpa dasar. Umayyah itu punya catatan. Kejahatan perang lah istilahnya. Termasuk penyiksaan terhadap muslim lain, contohnya Sumayyah binti Khabbab. Oh, Sumayyah yang syahidah pertama itu ya? Iya, betul.
yang dikenal sebagai wanita pertama yang mati syahid dalam Islam karena mempertahankan imannya. Jadi, ini menegaskan ada proses pertanggungjawaban atas kejahatan spesifik Umayyah. Disebutkan juga kalau Abdullah bin Mas'ud ini awalnya agak ragu. Mungkin karena postur tubuhnya ya? Mungkin saja, kan beliau perawakannya kecil dibanding Umayyah, tapi Nabi menguatkan dia, bilang kita tegakkan keadilan karena Allah. Abdullah ini bahkan sampai menolak tawaran emas dari Umayyah sebagai tebusan. Dia mengutip esensi dari surat An-Nahl ayat 95. Intinya, jangan jual prinsip ilahi demi, keuntungan dunia sesaat. Kuat sekali ya prinsipnya. Dan sebelum menjalankan tugasnya, dia dilaporkan bilang ini untuk Sumayyah. Jadi tindakan Abdullah ini jadi semacam representasi keadilan komunal ya? Atau hukum yang berlaku, bukan balas dendam personal Bilal. Tepat. Pemisahan ini penting sekali. Terus, ada detail menarik lagi dari sumber Anda soal akhir hayat Umayyah. Katanya dia sempat bisik ke Abdullah soal Bilal. Iya, ada catatan itu. Dia berbisik, katakan pada Bilal, suaranya indah. Aku mendengarnya dalam mimpiku. Semacam pengakuan di akhir hayat ya. Sementara Bilal sendiri gimana? Sikap akhirnya? Nah, Bilal sendiri ini dicatat di Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, kitab biografi sahabat juga. Dia memilih sikap berbeda di hatinya. Dia bilang, cukuplah Allah yang membalas. Jadi dia memaafkan secara pribadi? Tapi hukum tetap jalan. Kelihatannya begitu. Dia memaafkan secara personal, tapi proses hukum formal terhadap kejahatan Umayyah tetap berjalan terpisah. Ini dia inti yang menarik. Kemampuan sebuah sistem, dalam hal ini yang dipandu Nabi, untuk memisahkan luka pribadi individu dengan penegakan akuntabilitas publik. Ya. Betul. Bilal berhasil mengendalikan dirinya, sementara keadilan formal tetap ditegakkan. Oke. Jadi, kalau kita rangkum dari penelusuran sumber-sumber ini, kita lihat ada transformasi yang, luar biasa ya, dari potensi ledakan balas dendam pribadi menjadi penegakan keadilan yang lebih terstruktur, dipandu oleh prinsip dan kepemimpinan yang etis. Kita lihat perjuangan batin Bilal dan bagaimana Nabi memastikan hukum ditegakkan atas nama Tuhan, bukan amarah. Pelajaran kuncinya jadi lebih dalam ya. Bukan sekedar adil itu baik, tapi lebih ke satu, gimana sistem yang ideal itu bisa memisahkan trauma pribadi dari proses hukum formal. Ini kan tantangan yang masih relevan sampai sekarang. Masih sangat relevan. Kedua, martabat sejati itu melampaui status sosial masa lalu. Bilal buktinya. Ketiga, betapa krusialnya kepemimpinan yang berprinsip, yang menjaga standar moral bahkan di saat paling sulit sekalipun. Ini kan sejalan sekali dengan pesan Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 8. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil bahkan kepada musuh. Adil bahkan kepada musuh. Ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif mungkin ya, untuk Anda semua. Dalam hidup Anda, bagaimana Anda menavigasi tegangan antara memaafkan luka pribadi, yang mungkin perlu ya untuk kedamaian diri, dengan tuntutan akan akuntabilitas atau keadilan yang lebih luas? Baik itu dalam hubungan personal, atau mungkin isu sosial yang lebih besar. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.